Oke kan, kita jumpa lagi, dan pada video kali ini saya mau buat audio processor yang menggunakan TDA 7419 ya kan, dan tentunya pakai Arduino. Namun kali ini saya akan pakai LCD OLED ya. Kalau kalian pernah lihat video saya yang ini kan ampli yang saya buat kemarin menggunakan OLED dan di dalamnya pakai chip TDA 7439. Nah itu kan nggak bisa dipisah antara panel depan dan ampli. Jadi saya buat khusus bagi kalian menggunakan chip TDA 7419 seperti yang pertama kali itu yang pakai 1206 LCD nya. Namun sekarang ini pakai LCD OLED ya kan, supaya lebih ringkas, lebih minimalis. Juga menu-menunya pasti lebih banyak daripada yang TDA 7439. Oh ya, ini skema dan programnya saya dapat dari RCL Radio ya. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya kan. Oke kan, ini dia desain PCB yang sudah selesai saya gambar. Ini dia nanti tempat panel OLED-nya atau layar OLED-nya. Ini ada IC 78M05 dan ini ada IC 78M09. Input tegangannya bisa pakai 9 volt, bisa juga kayaknya nih 12 volt karena udah di regulator ya. Ini IC TDA 7419-nya. Memang sekarang sudah mulai susah carinya ya kan. Dan ini adalah IR receiver-nya, jadi bisa pakai remote ya kan. Di sini ada pas button 1 untuk input 1. Kemudian ada input 2 dan ada input 3. Kemudian di sini ada setting ya, dan ada mute. Lalu ada rotary encoder ya kan. Kita lihat, nah ini di bagian bottom layernya. Memang overall saya gunakan komponen-komponen SMD. Di sini saya pakai Elco SMD supaya lebih ringkas. Dan ini untuk jalur inputnya juga saya pakai kapasitor SMD. Jadi kalau mau menentukan kualitas kalian bisa gunakan komponen audio grade ya. Di sini ada Arduino Pro Mini. Seperti rangkaian sebelumnya, saya pakai Arduino Pro Mini supaya lebih simple. Dan ini pun hanya lubang-lubang yang dipakai saja yang digunakan. Ini bagian outputnya dan di sini adalah inputnya. Kalian bisa lihat tulisannya ya. Input ada 3 dan outputnya ada rear, front, dan sub ya. Dan di sini adalah keterangannya bahwa skema dan program ini saya dapat dari RCL Radio. Tapi nanti program atau sketch yang saya sertakan di deskripsi sudah beberapa saya modif supaya bisa bekerja untuk rangkaian yang ini. Kemudian ini dia saya simulasikan dalam bentuk 3D seperti ini kira-kira nantinya ya. Setelah desain ini dirasa rapi, maka saya akan cetak ke PCBWay.com ya kan. Caranya sangat mudah kan? Tinggal ketik aja PCBWay.com di menu pencarian kalian, lalu klik Quote Now, kemudian pilih Quick Order PCB. Bagi kalian yang butuh, saya sertakan link Gerbernya di deskripsi. Tinggal upload Gerber filenya, tentukan jumlah PCB yang kalian inginkan. Pilih warna PCB yang kalian inginkan. Selanjutnya tinggal save to cart. Pilih agree. Lanjut ke pembayaran dan tunggu PCB-nya sampai ke alamat kalian ya kan. Oke kan, ini dia PCB yang saya cetak di PCBWay.com tadi ya kan. Sangat rapi sekali ya hasilnya. Dan ini saya cetak ukuran 50 x 100 ya, 5 x 10 cm. Saya cetaknya sebanyak 10 piece ya.
Tahap selanjutnya saya akan rakit PCB ini. Di sini saya beri timah pasta ya kan. Selanjutnya saya akan solder menggunakan hot air ya. Oke kan, sebelum saya masukkan komponen lain seperti OLED display, biar gampang dan nggak mengganggu, maka saya program dulu Arduino Pro Mini-nya menggunakan USB to TTL ya. Ini yang versi CH340G. Dan untuk diagram penyambungannya ini kalian bisa lihat gambar berikut. Dan saya akan program dengan Arduino IDE. Oke kan, ini di menu Arduino IDE ya, dan ini dia sketchnya TDA7419 plus OLED. Ini saya dapat dari rclradio.ru ya. Saya harapkan kalian nanti install dulu library-nya ini, beberapa library ini. Kalian bisa download dari link yang disertakan ini, bisa juga melalui deskripsi YouTube saya. Nanti saya packing di dalam sebuah zip ya. Nah, untuk install library-nya itu sangat mudah ya kan. Kalian tinggal pergi ke menu Sketch, Include Library, dan pilih Add Zip Library ya kan. Dan di sini saya akan contohkan untuk update library-nya. Saya akan cari di folder download saya ya. Nah, di sini saya akan contohkan MS Timer 2. Tinggal kalian open saja. Cuman karena saya sudah punya, jadi saya cancel. Kemudian di menu tools kalian pilih boardnya itu Arduino Pro or Pro Mini ya. Dan prosesornya pakai Atmega 328P. Saya pakai yang 5 volt 16 MHz. Kemudian untuk portnya kalian sesuaikan saja di mana USB to TTL kalian colokkan ya. Kemudian tinggal klik upload, maka dia akan muncul jendela compiling sketch. Tunggu sampai selesai dan nanti dia akan mulai uploading. Dan jika proses upload sudah selesai, maka dia akan muncul done uploading ya kan. Selanjutnya kalian bisa cabut Arduino Pro Mini-nya dan pasangkan kembali ke rangkaian ya kan. Oke kan, ini dia audio prosesor TDA7419 OLED display ya, yang sudah kita rakit bersama. Dan selanjutnya saya mau tes dulu menggunakan tegangan 9 volt DC.
Oke kan, ini dia audio prosesor TDA 7419 OLED yang sudah selesai kita rakit. Bagi kalian yang mau rakit sendiri tanpa PCB, kalian bisa kunjungi rclradio.ru ya. Di sana ada skematiknya dan juga lengkap dengan sketchnya. Dan di sini ini saya buat di input 1 ya kan. Kalau mau ganti input 2 bisa di sini. Ini input 2, bisa atur gain juga nih. Kalau agak kecil ya maklum lah ya. Dan di sini ini input 3. Input 3 artinya ini, input 2 ini, dan input 1 ini. Sementara outputnya ini saya buat tadi ngetes di sini. Kita kembalikan ke front R dan front left. Oke. Oh iya, ini sumber tegangan pakai 9 volt dan speakernya outputnya ke speaker aktif ya kan. Di sini sudah ada amplinya. Artinya ini perlu dikuatkan lagi. Jadi jangan salah paham ya. Karena banyak yang berpikir ini speaker langsung ke sini outputnya gitu. Enggak. Harus dikuatkan ampli lagi. Oke. Ini kita tes sambil tes ya, kita putar dulu musik. Nanti kita akan tes dengan remote-nya, tapi ini dulu. Oh iya, ini dia di input 1 ya, salah kita. Ah nih. Dia itu fade-nya itu sangat smooth ya kan, maksudnya karena dari 0 sampai 100 atau 94 range-nya, jadi perpindahan per satu volume itu sangat smooth, nggak langsung tiba-tiba kuat gitu. Kita coba ganti ini treble. Oh, treble-nya full. Middle. Gimana yang kalian dengar? Kemelontang ya, sangat mantap nih. Kita coba apa ya, kita coba ganti input 2. Nah ini input 2, kita sentuh bunyi ya. Input 1 udah nggak lagi. Ganti input 3. Input 3 ini bunyi ya. Oke, kembali ke input 1. Bisa kita atur gainnya juga di sini. Jadi kalau inputnya kecil, nah, oke, ini ada menu mute. Kemudian di set ini ada menu tambahan ekstra ya. Jadi disinilah titik dari audio prosesornya kan. Kenapa nggak mau? Oh, nah ini loudness attenuation-nya bisa diatur juga nih. Kalau mengatur menu yang bawahnya ini, yang flat, tulisan flat ini kita bisa atur di input satunya. Nih. Sorry ya kalau agak-agak kurang jelas karena memang layarnya kecil. Oke. Kalau dilanjut di mana ya, sini. Nah, ini bisa atur out FR, FL. Ini nekannya di sini.
kemudian RL. Nah, ini dia outputnya di sini, RR di sini juga, dan output subnya di sini. Bisa diatur output subwoofernya berapa, gitu ya. Kemudian ada treble center frekuensi, jadi cut frekuensi untuk treble-nya. Ini dia 3-way kalau nggak salah. Ini paling rendah 10 kHz, 12,5, 15,0, dan 17,5 kHz treble center frekuensi. Middle center frekuensinya ada di 1 kHz, 1,5, 2,5, 0,5. Ada Q factornya juga nih. Jadi yang kemarin nanya-nanya Q factor, sampai di busnya juga nanti ada Q factor. Nih ngaturnya di sini Q factor. Oke. Masuk bus center frekuensi. Oh iya, musiknya mana ya? Nah, sambil diatur ya. Kuatkan dulu suaranya. Nah, contoh ini mid center frekuensi 2,5 kHz, maka yang di atas itu lebih naik lagi. Ini middle Q factor. Kita buat satu aja. Kemudian bass center frekuensi, kalau 200 Hz, di 200 Hz itu keluar semua, tapi kalau kita buat di 60, yang di 200 Hz tadi nggak kedengaran sama sekali, udah makin berkurang lah. Ini key factornya bass juga ada. Pokoknya mantap sekali nih kan. Kemudian sub center frekuensi, cut off-nya subwoofer. Sekalian kita atur di sini ya. Kita pasang di sub dari luar aja. Nah, ini subnya masih flat. Kalau kita rubah, nah ini dia cut di 80 Hz. Nampak nggak ya? Nah, kita taruh paling tinggi di 160 Hz, bisa kalian dengar suaranya. Nah, itu bassnya ya. Kalau turun 80 Hz, nah itu dia tadi. Ini dengung karena nggak kena ke terminal ya. Oke, ada sepeda motor lewat. Kita kecilin dulu biar nggak terlalu kuat. Sekarang kita coba untuk ininya, remote-nya. Ini saya pakai remote universal ya. Jadi kalau kalian mau cocokkan dengan ini, nanti saya pengen mau beli, saya sudah program dengan remote seperti ini. Tapi hanya sebagian ini tombolnya saja. Seperti ini saya contohkan. Kita akan mute. Di sini saya buat posisi mute-nya di programnya. Nah, oke, mute ya. Dia sudah mute. Kita unmute lagi. Oke. Kemudian menu, berpindah menu. Ini di sini di channel ini saya buat. Nah, untuk kiri dan kanan, ini kanan kiri saya buat ya. Jadi kita naikkan volume. Mantap kan? Ini input 1, input 2, dan input 3.
balik ke input 1 gitu ya. Oke kan. Oke kan, itu dia tadi cara pembuatan audio prosesor TDA7419 yang versi OLED ya. Kalian sudah lihat sendiri hasilnya. Dan kalau dibilang dari kategori suara, memang TDA7419 ini bagus ya kan. Karena dia sudah ada menu untuk mengatur crossover cut-nya atau crossovernya lah, titik potongnya di berapa hertz, bass berapa hertz, mid berapa hertz, high berapa hertz, bahkan subwoofer pun bisa dipotong. Pokoknya memuaskan lah. Tapi memang IC-nya susah dicari. But it's okay. Namanya juga komponen ya kan. Oke kan, sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu ya kan. Jangan lupa di like. Bye bye.